Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu. Kami percaya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Maka sampailah mereka di sebuah tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang baru saja kita baca, Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44 merupakan bacaan yang menarik untuk kita simak, untuk kita renungkan bersama di Minggu Sengsara ini. Mengapa? Dari bacaan ini kita melihat bagaimana penderitaan Yesus Kristus di jalan sengsara, di saat dia memikul salib mendaki bukit Golgota. Kisah diawali dengan perjumpaan rombongan Yesus yang sedang memikul salib, berjumpa dengan seorang asal Kirene yang bernama Simon, dan Simon ini dipaksa untuk memikul salib. Simon orang Kirene. Kirene itu adalah sebuah daerah di kawasan Afrika Utara, tepatnya di tanah Libya. Simon ini, sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, punya kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Dan dia mengambil kesempatan itu, dia pergi ke kota Yerusalem. Di sana dia berziarah ke bait suci dan beberapa tempat yang dianggap pantas untuk dikunjungi, yang seharusnya dia lalui untuk mengisi siarannya itu. Nah, ketika dia sedang jalan-jalan, dia berpapasan dengan Yesus yang sedang memikul salib bersama dengan prajurit-prajurit Romawi yang sedang menggiring Yesus untuk membawa salib itu ke bukit Golgota. Yesus kelihatannya mulai tidak kuat memikul salib. Dan pada titik inilah Simon lewat dan Simon dipaksa pikul salib. Saudara, saya mengajak kita untuk berimajinasi. Simon datang ke Yerusalem untuk bersenang-senang.
Simon datang ke Yerusalem untuk memenuhi keinginannya, untuk menggenapi apa yang sudah dia rencanakan, yang mana dia harus pulang ke kampung halamannya, ke kota Yerusalem, dan dia berjumpa dengan kerabatnya di sana, dan dia mengisi waktu luangnya berjalan-jalan di kota Yerusalem. Jadi orientasi pikiran Simon waktu itu adalah bersenang-senang, menikmati suasana kota Yerusalem. Tetapi dia berpapasan dengan rombongan Yesus yang sedang memikul salib, dan dia dipaksa untuk memikul salib. Jadi Simon dipaksa pikul salib. Dan pada saat itu Simon bersedia melakukannya, sekalipun untuk itu dia dipaksa. Saudara, Simon memikul salib sampai ke bukit Golgota. Mengapa tempat itu disebut Golgota atau tempat tengkorak? Ada 3 alasannya. Saya harap kita memperhatikan ini dengan baik. Yang pertama, orang Yahudi punya praktek hukum melempari dengan batu, dan tempat untuk melaksanakan hukuman itu adalah di bukit Golgota. Yang kedua, orang Romawi menjadikan bukit Golgota sebagai tempat hukuman mati bagi penjahat dan orang-orang yang memberontak melawan pemerintah Romawi. Yang ketiga, bukit Golgota itu dari kejauhan kelihatannya seperti tengkorak. Nah, Yesus dibawa ke sana. Nah, sekarang mari kita lihat apa penderitaan yang dialami oleh Yesus di saat dia berada di bukit Golgota. Saya mencatat ada 7 penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-34. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Minuman ini sesungguhnya berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Jadi, dia ibarat narkoba. Dia tidak begitu merasa sakit, sekalipun dia disakiti, disalib. Nah, apakah Yesus meminum anggur bercampur empedu itu? Alkitab mencatat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-34, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Mengapa? Karena Yesus tunduk pada kehendak Bapa Surgawi. Sekalipun dia menderita, dia tidak mau mengkhianati ketaatannya pada Bapa Surgawi. Dia benar-benar mau mengalami penderitaan itu, karena itulah kehendak Bapa di surga. Saudara, dalam menjalani kehidupan, kita acap kali berada dalam posisi seperti Yesus. Ada saja yang ditawarkan kepada kita untuk memberikan kesenangan kepada kita, untuk mengurangi rasa sakit yang kita alami. Itulah anggur bercampur empedu. Ada banyak orang memilih jalan itu. Mereka meminum anggur bercampur empedu itu. Mereka meminumnya sekalipun cara itu, jalan itu bertentangan dengan cara Tuhan ataupun jalan Tuhan. Akibatnya ada banyak orang yang jatuh terpuruk dalam dosa. Yesus mengajarkan kita di sini, sekalipun dia menderita, dia memilih menderita dalam ketaatannya pada Bapa Surgawi, daripada dia mengurangi rasa sakitnya, daripada dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Bapa Surgawi. Jadi penderitaan Yesus yang pertama adalah minum anggur bercampur empedu. Pahit. Tidak enak. Yesus hanya mengecapnya saja. Jadi kepahitan itu Yesus alami ketika dia mengecap anggur bercampur empedu. Tetapi ketika dia tahu itu anggur bercampur empedu, Yesus menolak meminumnya. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-35.
prajurit Romawi membagi pakaiannya dengan membuang undi. Yesus dilucuti pakaiannya. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Ketika kita berada di tengah orang banyak dan pakaian kita dilucuti, bukankah itu mengurangi penghormatan terhadap diri kita? Yesus mengalami penderitaan itu. Dia tidak dihormati oleh orang-orang di Bukit Golgota. Yesus dipermalukan oleh prajurit Romawi dengan membagi-bagi pakaiannya. Yang ketiga, ayat yang ke-37. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ini adalah sebuah penghinaan, saudara sekalian. Raja itu tempatnya di istana, tapi Yesus digambarkan sebagai raja yang tidak berdaya, raja yang kalah, raja yang lemah, yang tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Di saat dia dalam posisi seperti itu, di atas kepalanya tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Raja itu kuat, saudara sekalian. Raja itu perkasa dan raja itu selalu dihormati. Tapi Yesus dipertontonkan sebagai raja yang lemah, raja yang kalah, raja yang tidak berkuasa. Inilah penghinaan yang dialami oleh Yesus. Inilah penderitaan Yesus. Yang keempat, perhatikan ayat yang ke-38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ya. Tradisi gereja menyebut bahwa orang yang disalib bersama Yesus bernama Dismas dan Getas. Nah, Yesus disalib di antara dua orang penyamun. Dengan memposisikan Yesus di tengah, diapit oleh dua orang penyamun. Orang-orang yang lewat di salib itu, mereka memandang Yesus tidak berbeda jauh dengan dua orang penyamun ini. Yesus telah melakukan kejahatan. Yesus telah berbuat salah. Dan karena itu, dia disalibkan bersama dengan dua orang penyamun. Ini adalah tindakan yang benar-benar merendahkan Yesus. Dengan menyalibkannya di antara dua orang penyamun. Orang-orang tidak tahu bahwa dengan disalibkannya Yesus di antara dua orang penyamun, genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9, di sana tertulis, dalam matinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Jadi kematian Yesus sesungguhnya adalah menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kelima, perhatikan ayat yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Matius menggunakan kata anak Allah di sini. Apa yang diucapkan oleh orang banyak menyebut Yesus anak Allah. Dan mereka menggunakan kata itu untuk menghujat Yesus. Kalau Yesus betul-betul anak Allah, turunlah dari salib itu. Mereka minta Yesus memperlihatkan kekuasaannya sebagai anak Allah. Yesus dihujat di sini oleh orang yang lewat kala itu, yang melewati salibnya. Dan penghujatan seperti itu terjadi sampai sekarang ini. Banyak orang yang melewati pengikut-pengikut Yesus bukan memuliakan mereka, tetapi menghujat mereka. Yesus pernah mengalaminya, dan kita sebagai pengikut Yesus harus punya kebesaran hati dan mental yang kuat ketika kita dihujat. Yang keenam, perhatikan ayat yang ke-41. Imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua mengolok-olok Yesus. Imam kepala itu rohaniawan kala itu. Imam kepala adalah imam yang melayani di bait Allah. Ahli Taurat
para cendekiawan kala itu yang menguasai isi kitab suci dan menguasai hukum-hukum agama. Tua-tua adalah para pemimpin di masyarakat kala itu. Jadi pemimpin agama, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat di zaman itu mengolok-olok Yesus. Dari mulut rohaniawan, dari mulut kaum cendekiawan, yang ada adalah olok-olok. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Jika engkau adalah rohaniawan, jika engkau adalah cendekiawan, jika engkau adalah pemimpin masyarakat, kendalikan lidahmu. Engkau harus dapat menguasai lidahmu. Jangan gunakan lidah itu untuk mengolok-olok, untuk merendahkan, untuk menghina orang-orang yang ada di sekitarmu. Yesus mengalami penderitaan dari mulut rohaniawan, dari mulut kalangan cendekiawan, dan dari mulut pemimpin masyarakat keluar kata-kata yang tajam, kata-kata yang benar-benar menghina Yesus. Yang ketujuh, perhatikan ayat 44. Ini menarik. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara, ternyata penjahat juga dapat menggunakan mulut mereka untuk mencelah orang yang benar seperti Yesus. Dan di zaman ini ada yang seperti itu. Dia melakukan kejahatan, dia berbuat salah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan mulutnya. Dan dia menggunakan mulut itu untuk mencelah sesamanya. Kalau kita urut dari nomor 1 sampai nomor 7 penderitaan Yesus, ternyata dosa yang paling besar terjadi di sini adalah dosa karena mulut. Berhati-hatilah. Gunakan mulutmu dengan baik. Jangan engkau tergelincir menggunakan mulutmu untuk menghina sesama, memfitnah sesama, menyakiti hati sesamamu. Gunakanlah mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus mengalami penderitaan. Minum air yang pahit. Pakaiannya dibagi-bagi. Dia dipermalukan dengan cara itu. Dia difitnah sebagai raja orang Yahudi. Dia disalibkan di antara penyamun, diposisikan sebagai penjahat. Orang banyak bukan memuliakan dia, tetapi menghujat dia. Kaum rohaniawan, pemimpin masyarakat, cendekiawan juga mengolok-olok dia, menghujat dia. Dan juga penyamun yang ada di samping kanan dan kirinya mencelah dia. Dengan gambaran ini sesungguhnya penginjil Matius sedang memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, Mesias yang menderita, yang kemudian mendapatkan kemuliaannya sebagai anak Allah yang hidup. Penderitaan Yesus dalam berita kitab Injil Matius adalah menggantikan kita. Kita yang berdosa ini, yang seharusnya dihukum karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Dia menjadi korban penebus salah. Dia mengikhlaskan dirinya. Diremukkan. Mengalami kutuk dosa yaitu maut, yaitu kematian. Agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kemurahan hati Tuhan kita. Itulah kebaikan Tuhan kita. Saudara dan saya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tetapi kita punya Yesus Kristus yang berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, pelajaran apa yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 5 hal penting di sini. Yang pertama, kita ini ibarat Simon orang Kirene yang diubahkan Tuhan memikul salib. Bukan tidak mungkin sebelumnya kita seperti Simon orang Kirene yang sedang jalan-jalan, yang sedang menikmati hidup, yang sedang bersenang-senang. Tetapi Tuhan melawat kita. Tuhan menjumpai kita dan Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang taat kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, di Golgota banyak orang mati sebagai penjahat. Ini menjadi catatan berharga bagi kita.
Yang namanya manusia pasti akan mati. Pastikan, jika saatnya tiba engkau mati, engkau bukan mati sebagai penjahat, tetapi engkau mati sebagai pengikut Yesus Kristus yang selama hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Yesus mau menderita demi mengikuti kehendak Bapa Surgawi. Bagaimana dengan kita? Mengikut Yesus ternyata tidaklah mudah. Kita bisa saja difitnah, dilukai, disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Yesus mengajarkan kita, konsistenlah di jalan Tuhan. Sekalipun ada banyak penderitaan yang kita alami di jalan itu, tetaplah bertahan di jalan itu. Konsistenlah menjalani kehidupan di jalan Allah. Yang keempat, waspadai dirimu. Jangan menjadi sama seperti rohaniawan, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat di zaman Yesus yang suka mengolok-olok, yang memfitnah Yesus, yang tidak dapat mengendalikan lidah mereka. Jika engkau adalah pengikut Yesus, mari kita belajar untuk membenahi kehidupan kita, memastikan setiap ucapan kita adalah ucapan berkat dan bukan ucapan kutuk. Setiap ucapan kita adalah ucapan yang menyejukkan hati dan bukan menyakiti hati sesama. Yang kelima, bersyukurlah kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita dan menggantikan kita menanggung kutuk dosa, yaitu maut. Semuanya ditanggung oleh Yesus di saat dia tergantung di kayu salib dan pada akhirnya mati di sana. Saudara dan saya yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita, Yesus Kristus dihadirkan untuk menggantikan kita, sehingga setiap orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita sukacita di balik penderitaan Yesus di jalan sengsara. Bertekunlah menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menghayati sengsara Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan besertamu, Tuhan pasti menolongmu menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Amin.